Tersebutlah di suatu negeri bernama Negeri Madinegara. Hiduplah seorang saudagar kaya bernama Tuan Hasan. Dia beranakan seorang laki-laki yang bagus perlakuannya. Lalu ia beri nama Imron. Diajarkannya Imron terkait hikmat laki-laki, tipu hulu balang, dan ilmu mengaji yang diserahkannya kepada seorang mu'alim soleh. Maka kemudian besarlah Imron yang berakhlak budiman. Pada suatu hari yang cerah, Tuan Hasan pergi mendatangi Imron di kamarnya, berniat memberikannya sebuah kantong berisikan emas yang banyak. Tuan Hasan memasuki kamar Imron dan tanpa berbicara terlebih dahulu, ia langsung memberikan Imron sekantong emas tersebut. Dengan wajah ragu-ragu, Imron mengambil kantong yang berisikan emas itu dan bukan main terkejut wajahnya saat dibukanya kantong tersebut. Apakah maksud ayah memberikanku emas sebanyak ini? Jika untuk diriku sendiri, ini sudah terlampau banyak, ayah. Tuan Hasan mengusap lembut kepala putranya sambil tersenyum seraya berkata, "Untukmu, wahai putraku, pergilah kau mengembara beberapa hari untuk mencari banyak sahabat. Mereka akan mengenalkanmu dengan dunia ini." "Untuk apa gerangan aku mencari sahabat dengan membawa kantong emas ini?" "Kau akan mengerti nanti. Pergilah." Setelah mendengar pesan ayahnya, Imron pun bersiap meninggalkan rumah. Ia membawa bekal serta emas yang diberikan kepadanya, lalu memulai pengembaraan sesuai pesan Tuan Hasan. Dalam perjalanan itu, Imron bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Ada yang masih muda, ada pula yang telah berusia lanjut. Kepada siapapun yang ia temui, Imron selalu bersikap ramah dan terbuka. Hingga perlahan mereka merasa dekat dan mulai menganggap Imron sebagai sahabat. 2 hari kemudian, Imron kembali ke rumah. Namun kali ini ia tidak datang seorang diri. Bersamanya ikut pula 40 orang yang semuanya ia perkenalkan sebagai sahabat barunya. Melihat pemandangan itu, Tuan Hasan terkejut bukan main. Ia memandang kerumunan tersebut dengan wajah tak percaya, lalu menarik putranya menjauh dan berbicara kepadanya dengan nada berbisik. "Mengapa kau bawa begitu banyak orang? Mengapa kau bawa para lansia ini juga? Kenapa tidak kau bawa anak-anak seumuranmu saja?" Imron menjawab dengan tenang, seraya berkata, "Hei ayah, tenangkan dirimu dahulu. Pertama-tama, kau tidak membatasiku untuk memilih sahabat yang hanya seusiaku saja. Kau hanya menyuruhku untuk mencari sahabat sebanyak-banyaknya. Jadi, aku tidak pandang bulu dalam memilih sahabat." Tuan Hasan yang mendengar perkataan Imron menggelengkan kepalanya tak percaya. "Iya putraku, ini salahku. Ayah hanya mengira kau akan membawa 1-2 orang sahabat saja. Tidak terlintas di pikiran ayah kau akan membawa 40 sahabat dengan usia yang berbeda-beda." "Iya, maafkan aku juga ayah." Setelah saling terdiam selama beberapa detik, muncullah ide yang terlintas secara mendadak di pikiran Tuan Hasan. "Putraku, ayah mempunyai ide agar kau menemukan orang yang pantas kau sebut sebagai sahabat di antara 40 orang yang kau bawa tadi. Karena ayah sangat yakin 40 orang itu pasti berkawan dengan kau hanya karena emas yang kau bawa. Tak semua dari mereka benar-benar tulus ingin menjadi sahabatmu." Mendengar ucapan ayahnya, Imron mengernyitkan dahinya karena penasaran, seraya berkata, "Lalu ide seperti apa yang ayah ingin sampaikan?" "Begini saja, hari ini kau bercengkrama dengan mereka dan beritahu warna kesukaanmu. Anggap ini sebagai bentuk pengujian kepada mereka. Lalu seminggu lagi, undang mereka semua ke sini kembali dan pakailah pakaian dengan warna yang kau benci. Dan jika dari mereka ada yang masih mengingat akan warna kesukaanmu sampai seminggu ke depan, mereka berhasil untuk menjadi sahabatmu yang sebenarnya. Karena sahabat sejati tak akan lupa akan kesukaan sahabatnya yang lain. Kau setuju?"
Mendengar ide dari ayahnya, Imron pun tersenyum dan langsung merespon dengan menganggukkan kepalanya. "Setuju, Ayah." Imron kemudian berjalan ke arah 40 sahabat-sahabatnya itu dan mengajak mereka semua ke ruang makan untuk menjamu mereka dengan makanan dan minuman yang lezat. "Wahai sahabat-sahabat baruku, aku hanya ingin memberitahu bahwa warna kesukaanku itu hitam. Aku beritahu hal ini karena kita sekarang adalah sahabat. Dan untuk mengenal sahabat, biasanya harus mengetahui kesukaan sahabatnya yang lain." Kalau warna kesukaanku putih, Imron. Kuharap kau juga mudah mengingatnya. Imron tersenyum mendengarnya. Di lubuk hatinya yang terdalam, ia berharap 40 sahabat-sahabat barunya itu adalah sahabat sejati untuk dirinya. Seminggu kemudian, ke-40 sahabat itu kembali berkumpul. Kali ini, Imron mengenakan pakaian serba biru, warna yang sebenarnya tidak ia sukai. Mereka kembali dijamu di ruang makan, sementara Tuan Hasan sedang berdagang di pasar. Sebelum penjamuan dimulai, Imron memasang wajah muram dan berkata pelan, "Wahai sahabat-sahabatku, beberapa hari lalu aku dipanggil ke istana bersama ayahku. Aku difitnah oleh raja atas perbuatan yang tidak kulakukan. Raja tidak mempercayaiku dan aku akan dieksekusi besok." Mendengar hal itu, suasana mendadak hening. Beberapa sahabat saling berpandangan dengan wajah panik. Tak lama kemudian, satu persatu dari mereka bangkit dan pergi meninggalkan ruang makan. Mereka takut kepada murka raja dan tak ingin ikut terseret. Ada pula yang pergi karena merasa tak lagi diuntungkan oleh harta yang dimiliki Imron. Dalam waktu singkat, ruang makan itu menjadi sepi. Dari 40 sahabat yang datang, hanya satu orang yang tetap tinggal. Imron memandang orang itu dan bertanya, "Jika kau masih tinggal, katakan padaku apa warna kesukaanku." Orang itu melangkah maju dan menjawab dengan mantap, Hitam. Warna kesukaanmu hitam, Imron. Aku ingat betul itu, dan aku tidak takut dengan raja. Aku percaya kepadamu. Aku tidak seperti yang lain. Aku tidak bersahabat denganmu karena emas yang kau bawa atau harta yang kau punya. Mendengar jawaban itu, hati Imron tersentuh. Di antara puluhan sahabat yang datang dan pergi, hanya satu orang yang memilih bertahan. Sore harinya, Tuan Hasan pulang dari pasar. Imron menyambutnya dengan senyum lega. "Ayah, aku telah menemukan sahabat sejatiku. Namanya Halim." Halim menjabat tangan Tuan Hasan dengan hormat. Saya Halim, Tuan. Tuan Hasan membalas jabat tangannya sambil tersenyum. Terima kasih, Halim. Dunia ini hanya memerlukan satu sahabat sepertimu yang tetap tinggal ketika yang lain pergi. Tuan Hasan lalu memeluk Imron dan berkata, Ayah bangga kepadamu, putraku. Jagalah persahabatan ini sampai maut memisahkan kalian. Sejak hari itu, Imron dan Halim hidup sebagai dua sahabat yang saling setia, saling percaya, dan saling menjaga dalam suka maupun duka.